Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, welcome back again. Boom. Sama YouTube channel saya Baharudin, di mana channel ini berisikan video konten reaction. Apa kabar teman-teman? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Mari kita ke konten, yaitu konten reaction, di mana konten kali ini kita akan mereaction video Lesti Kejora di acara interogasi di channel YouTube-nya Gilang Dirga. Ya teman-teman, ini sangat sesuatu yang luar biasa teman-teman ya, percakapan antara Gilang dengan Dedek Lesti. Ini videonya agak panjang teman-teman, semoga kalian tidak skip, semoga kalian nonton dari awal sampai akhir dan bisa tahu apa isi ceritanya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita ke video reaksinya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan jangan lupa doa terbaik buat Leslar. Mari kita ke video reaksinya. 1, 2, 3. Lesti Kejora, welcome to ruang interogasi. Kenapa lo lebih memilih Atta Halilintar pada waktu gue undang pertama untuk ngomongin masalah Rizky? Rizky mana nih? Mantan. Rizky itu mah kan udah nggak ada. Padahal gue tuh mintanya baik-baik karena gue tahu kondisi hati lo bagaimana. Tapi kenapa lo lebih memilih Atta Halilintar? Karena exposure lo akan lebih bagus di sana atau Enggak gimana? juga sih, nggak Kenapa? mikir gitu deh. Karena pas sama Kak Ata juga nggak bahas itu juga. Si Bilar cerita kan? Cerita sebelum kemarin bikin podcast cerita. Terus dulu. pada saat off cam, apa tanggapan Dede? Ya Dede sih nggak ada nggak ada niat untuk yang kata tadi. Mungkin karena kakak bilang gini, Dek, kakak tahu kenapa Gilang sebel sama kamu? Kenapa? Karena kamu lebih memilih Atta daripada Gilang. Padahal Gilang ngajakin kamu nelponnya tuh baik-baik. Terus setelah itu ya udah gitu doang, kata kakak. Gak ada sih nggak ada niat yang Dede ngebedain. Dede lebih memilih ke Atta pas emang karena momen itu tuh alhamdulillahnya tuh Dapat exposure. nggak yang ngajakin hayu collab gitu teh, gitu. Terus Dede diskus sama pas kebetulan ada tim YouTube juga masih kan waktu itu. Menurut tim YouTube-nya Atta lebih works? Enggak juga, gimana ya baiknya gitu. Baiknya pilih yang lebih exposure bagus. Enggak juga sih. Pas kebetulan Dede abis syuting, kalau nggak salah habis syuting dari mana gitu, tempatnya tuh berdekatan Gitu. sama kantornya. Tapi Dede tahu kan, gue bisa nyamperin kemanapun ya. Nggak tahu, bisa ke rumah karena dijanjian di rumah juga. Jadi hanya dasar atas pertimbangan dekat syuting aja. Ya juga sih tapi intinya sih Dede tuh posisinya pada saat itu tuh ya udah ngikut aja, ngalir aja gitu loh. Ngikut aja, ngalir aja. Tipikal nurut aja apa kata manajemen? Bisa dibilang. Kenapa? Kenapa Dede tidak bisa menetapkan keputusan Dede sendiri? Sebelum dijawab. Tapi dari hati Dede sendiri gimana pada waktu itu? Pada waktu itu memang kalau untuk ngebahas masa lalunya, karena Dede pikir ya udah nanti dulu nanti aja lah gitu, jangan ngebahas Vicky-nya. Gue bilang sama Bilar begini. Kenapa Lesti lebih memilih yang notabene bisa dibilang adalah orang lain? Kenapa tidak keluarga sendiri? Pada waktu itu gue terlalu GR, berarti gue merasa keluarga lu. Ternyata lu tidak beranggapan hal yang sama. Jadi kalau lu bilang gue sebel sama lu, enggak, gue benci. Gue sudah sampai di tahap itu. Karena gue merasa seperti keluarga yang ditinggalkan, dikhianati. Wow. Ya dengan lo datang ke sini gue sih terima kasih banyak deh. Cuman menurut gue ini salah satu hal yang harus gue klarifikasi dan gue dengar langsung dari lo, karena kita jarang banget ngobrol seperti ini lagi setelah lo bertemu dengan Bilar.
Jadi emang iya kan? Pembicaraannya ya serius. Iya. Jadi jawabannya adalah kenapa lebih memilih Atta? Mungkin karena kondisi kali ya. Karena memang kondisinya tuh Dede, ya itu tadi Dede tuh orangnya hayu aja. Sama A pribadi jujur aja memang nggak enak. Dan sampai nggak tahu juga gitu. Wah, A sampai sebenci itu gitu. Gitu sih. Gak mungkin sampai nggak tahu. Kenapa nggak pernah buka omongan? Kan lu udah nganggap gua sendiri, gua udah nganggap lu adik sendiri. Kenapa lu nggak pernah buka omongan? Karena enggan. Kenapa enggak? Sungguh. Udah nggak enak duluan Kak. Kalau nggak enak berarti ngerasa salah. Ya salah kan kata A tadi. Jangan kata gue, karena gue bisa bilang mungkin lo salah, tapi kalau dari hati lo sendiri nggak ngerasa salah, percuma. Ini betul-betul interogasi. Menurut Dede pribadi ya. Gak apa-apa kalau misalkan ternyata penjelasan dari lo masuk akal dan ternyata gue yang salah, gue akan minta maaf. Kalau dari Dede pribadi, karena memang kondisinya kan yang Dede bilang tadi, semua orang pada saat momen itu tuh banyak banget yang ngajakin, hayu kita ngobrol, ayo kita mau nggak collab gitu. Bahkan sebenarnya alhamdulillah sampai detik ini gitu, tapi ngebagi waktunya itu kadang ngobrol sama manajer sendiri aja, sama keluarga aja yang kayak, ayo dong gimana ya baiknya yang ngatur waktunya gitu. Kalau itu kan emang Dede dari dulu begitu, WhatsApp aja kan juga sama kan. Jadi kondisi aja sih Dede nggak ada niat untuk membedakan, apalagi Dede kata A tadi bilang membuang AA sebagai AA sendiri, dan nggak ada niat sedikit pun. Terus apa yang lo lakuin ketika sudah terasa, kapan lo terasanya gue sepertinya tidak mau berkomunikasi seperti biasa kalau lagi? Yang paling berasa banget. Yang paling berasa banget kalau nggak salah ya, setelah kejadian AA bikin, setelah kakak AA dibully, atau bukan dibully, dipojok-pojokin sama ada yang mengatasnamakan Leslar setelah AA parodi konser Dede. Oh, di GTV waktu itu. Ya, gua impersonate jadi Bilar, dan ada yang jadi Dede, terus ada Rizky Ridhonya di sana. Oh iya. Dari situ itu berasa. Kenapa berasa? Indikatornya apa? Karena pas Dede minta maaf ya nanti coba Dede sampein kalau Lesti Lovers mah biasanya nggak gitu. Terus dari cara respon AA tuh yang nggak biasanya kalau komunikasi sama Dede gitu. Gimana? Masa sih Lesti Lovers segitu doang? Terus AA bilang ke Dede juga gitu. Dede nge-treat mereka intinya begitu, segitu doang. Gitu. Kasih tahu mereka Lesti Lovers segitu doang. Dede tuh enggak sih. Dede tuh punya power sebesar itu, energi sebesar itu untuk bisa mengontrol semuanya. Tapi kenapa jarang sekali dilakukan? Cenderung diam. Kalau untuk ke Lesti Lovers, Dede sih selalu ada evaluasi setiap bulan. Selalu ngobrol sama mereka karena hampir semua adminnya tuh Dede megang juga nomornya. Jadi Dede tahu kalau ada apa-apa itu satu pintu aja gitu. Dede ngasih tahu. Tapi kalau untuk di luar itu, di luar nalar Dede gitu karena kan banyak banget. Apalagi yang sekarang kan kadang Dede aja salah di mata mereka. Kok bisa? Iya. Karena mereka Dede rasa menuntut untuk Dede sempurna di matanya kakak. Di matanya Bilar? Iya. Bukannya Bilar juga seperti itu. Jadi Leslar itu siapa sebenarnya? Mungkin yang mengatasnamakan kali ya lebih tepatnya. Gitu, karena Dede rasa kalau memang mereka yang benar-benar sayang sama Dede sama kakak sih nggak akan seperti itu. Betul. Tapi memang banyak sekali sih, maksudnya di satu sisi itu sampai kadang-kadang orang tuh akhirnya males gitu. Males untuk berinteraksi karena di satu sisi akan menjadi bumerang buat mereka juga. Sama seperti gue nih ngomong kayak begini nih, akan ada aja yang komen ngaco. Apaan sih gitu, apa sih? Tapi gue nggak peduli. Yang maksud gue, lu punya energi untuk bisa stop hal tersebut. Kenapa lu tidak memilih untuk melakukannya? Selain lo tidak mungkin tidak bisa mengontrol mereka satu persatu, tapi kan setidaknya lo punya akun sosial media yang bisa lo manfaatkan untuk itu. Waktu itu pernah sih sempet Dede yang karena waktu
sempet kejadian yang mereka membuli kalau nggak salah Mama Iis, mau jokin Mama Iis, itu Dede bikin satu postingan soal untuk please jangan ngejudge keluarganya Mama Iis lagi karena kita baik gitu. Dede juga selama itu komunikasi terus sama Mama, nggak usah dianggapin ya Mama, maafin ya gitu. Terus Mama Iis minta untuk ayo Dek, dari Dedenya supaya stop. Nah, pada akhirnya Dede bikin postingan itu. Alhamdulillah sih dari situ udah mulai meredam. Sebenarnya teman-teman Dede pun sama, lingkungan Dede sama gitu, kayak kemarin baru Arafah. Padahal kan konteksnya kayak lagi kerja bercanda gitu. Dia sampai yang ayo dong Lesti tolongin ya, gua mental ntar kena nih, dibully sama kata Arafah. Emang dibully seperti apa Arafah? Gue malah nggak tahu. Dede juga persisnya nggak tahu seperti apa, tapi Dede rasa mungkin dia lebih takut duluan kali ya, karena kan ya bercandaannya seperti itu, daripada lu sama Lesti sama gue aja gitu. Tapi mereka udah keburu bapak. Gitu lah. Capek nggak sih jadi Dede itu? Jujur nih, bukan Dede nggak bersyukur ya, tapi teman-teman Dede nangis, sumpah merinding dong ya. Buat Dede Dede manusia biasa juga. Betul. Terus? Jadi pengen juga hidup seperti orang-orang normal biasanya, tapi ya satu sisi ya dia harus bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan kasih sekarang gitu. Karena ya bisa dibilang mungkin ini mimpi Dede juga, tapi konsekuensinya kayak gini gitu. Kayak gini tuh gimana? Emang beratnya tuh di mana? Beratnya di mana? Mungkin orang ngelihatnya kayak yang enak banget ya jadi Lesti gitu. Dikasih wadah ini, tapi mereka nggak ngelihat proses Dede di belakang panggung seperti itu apa. Dia. Gitu. Mereka tuh siapa? Yang nilai ya netizen lah, orang lain yang nggak kenal Dede, gitu. Itu terus kemudian proses yang sekarang itu adalah karena rasa berat itu tadi. Kan anehnya, capek nggak sih jadi Lesti itu sebenarnya kan? Terus Dede jawab ya, kalau Dede sebagai manusia biasa yang punya perasaan ya, tanpa Dede nggak bersyukur, berarti Dede nggak bersyukur. Tapi sorry, bukannya dari zaman dulu selalu ada yang bully Dede? Iya. Tapi sekarang jumlahnya lebih banyak begitu? Atau gimana? Bisa dibilang mungkin kan? Karena pengaruh Dede semakin besar, itu maksudnya? Mungkin, iya, saya bilang seperti itu. Jadi karena gini misalkan ya, jadi alhamdulillah kemarin udah dapat juara. Tanggung jawab Dede tuh besarnya tuh Dede ngerasa jadi besar. Oh berarti selama tampil Dede minimal harus sebagus yang pada saat jadi kompetisi. Terus kalau Dede di luar ekspektasi mereka ya dibully, terus dikasih kepercayaan lagi, dapet single yang Masya Allah orang banyak yang suka gitu. Terus sekarang ketemu sama Kak Bilar yang ternyata banyak juga yang mencintai Dede gitu, yang sayang sama Dede. Makin besar juga tanggung jawabnya gitu. Kayak kenapa jadi makin besar? Gimana ya? Bukannya kalau kita ketemu sama pasangan yang kita cintai itu anugerah? Alhamdulillah, bukan itunya. Karena kondisinya tuh Dede sama Kak Bilar itu dipertemukan oleh netizen, oleh orang lain gitu. Jadi ketika seharusnya tidak dipertemukan oleh netizen. Bukan gitu. Jadi yang Dede bilang tadi, Dede tuh dituntut sempurna gitu sama mereka. Nggak boleh lah Dede. Biasanya Dede tuh kalau keluar rumah aja nggak make upan, nggak pernah ada yang komen
seperti yang sekarang. Yang menuntut sempurna itu netizen atau klien-klien yang sekarang sedang ada di kerja sama Dede? Netizen. Terus kenapa diikutin? Nggak diikutin, tapi Dede tipikal orang yang jarang baca komen, tapi tetap aja mau nggak mau Dede ada juga baca gitu. Berarti gue bisa bilang sejak sama Bilar lu jadi semakin berat hidupnya. Enggak juga sih, kalau untuk secara pribadi Dede dengan kakaknya happy, seneng, tapi secara tuntutan apa ya, Dede kan sama kakak public figure gitu, intinya harus bisa ngasih apa ya, contoh yang baik. Buat siapa? Buat orang-orang. Tahu istilah gelas kosong nggak? Apa tuh maksudnya? Kalau kita sendiri nggak bahagia, gimana mau bahagiain orang? Terus buat apa bahagia berdua kemudian jadi beban karena dilihat orang? Buat apa? Mendingan dari diri sendiri aja. Bodoh amat orang mau ngomong apa, orang kita bahagia. Kenapa tidak berpikir begitu? Belum kepikiran? Atau ada sesuatu yang dijaga di luar dari hubungan kalian berdua? Nggak ada sih. Ya udah. Kenapa tidak? Sudah ada yang bilang seperti ini sebelumnya? Belum pernah. Itulah fungsinya keluarga. Merinding. Sejauh apapun Dede keluar, sejauh apapun Dede mau ngobrol sama orang lain, keluarga tempat kembali. Gue sakit hati ketika yang dipilih bukan keluarga menurutku. Bukan berarti Atta jelek, tidak. Tapi kalau lu ngobrol sama Irfan Hakim, Ramzi, gue akan legowo. Karena tidak ada yang ngarahin Dede ke sini. Akhirnya apa? Itu buktinya apa? Gue tuh sayang sama lu. Gak mau lu salah langkah. Jadi buat apa mikirin netizen? Mending lu jadi diri sendiri aja. Gak mikirin sih, cuman ya Dede bilang tadi, kadang Dede juga lihat gitu, apa ya, banyak yang merendahkan juga sih, contohnya ya Dede kan pakai hijab, terus cara Dede sama kakak Bilar ya berdekatan layaknya orang pacaran, iya, seperti gitu. Tidak menghargai pakaian ya. Iya, gitu. Terus kadang bahasanya suka yang di luar nalar manusia pada umumnya gitu. Jadi juga punya perasaan. Betul. Terus Ya apa? manusia nggak ada yang sempurna gitu. Jadi juga masih belajar gitu sih. Ya kalau belajar itu harus. Cuman bahagia itu utama. Buat apa kita bahagian orang lain? Kita nggak bahagia? Berapa banyak artis di luar negeri, pelawak, lucu, Robin Williams bunuh diri, dia nggak bahagia. Chester, vokalis Linkin Park, bisa menghibur dan menghipnotis ratusan orang banyak, bunuh diri. Karena apa? Dia nggak bisa nemuin kebahagiaannya dia. Mau berakhir kayak gitu. Ya udah. Kalau memang ternyata sejak sama Bilar bahagianya cuma kalian berdua, tapi masih mikirin yang lain, buat apa? Ini baru interogasi yang penuh makna. Isinya ada, dapat. Pokoknya jangan skip ya. Semoga kalian bisa menangkap apa pembicaraan di dalam video ini. Gue kayak ngomong kayak begini, gue bodo amat. Yang gue ngomongin lu, kecuali di hadapan gue adalah orang-orang yang lebih tua dan lebih berpengalaman dari gue gak mungkin kayak begini kayak ngomong. Jatuhnya memang seperti gue menasehati, tapi di satu sisi sebenarnya gue juga pengen tahu bahwa kondisi hati lo itu juga nggak mantap sekarang. Apalagi katanya mau menikah. Apa kesiapan mau menikah tahun ini? Cuma karena ngejar target. Enggak juga sih. Mau nikah di GBK. Niat awalnya buat apa? Buat Leslar, mengapresiasi mereka. Leslar sejati tidak perlu tempat untuk mengapresiasi kalian. Doa lebih kuat dari apapun.
Jangan lupa doa terbaik pokoknya. Kalian kerja banting tulang, ngumpulin uang sana sini, ngumpulin sponsor buat membahagiakan wrestler yang banyak sekali di sana. Sementara mungkin mereka yang dari luar Indonesia atau mungkin di daerah yang benar-benar tulus nggak bisa beli tiket untuk bisa datang ke nikahan kalian. Kayak Mereka saya lebih kan, tulus. Pernah sampai ke sana nggak pikirannya? Belum. Dede sih pemikiran sampai sana, apalagi sekarang kan lagi kondisinya musibah di mana-mana ya. Kita kan mau syukuran nih istilahnya, mau pesta ya kan. Masa kita pesta di tengah orang-orang yang lagi kena musibah gitu. Dan pada akhirnya ya Dede sama kakak dengan kondisi seperti sekarang ini memang gak memungkinkan juga di GBK ya, gak di GBK, gak di GBK kan. Tapi tetap tahun ini. Insya Allah. Apa yang lo lihat dari Bilar? Doa terbaik buat wrestler. Apakah karena dia memang kebetulan adalah sosok yang tampan, body six pack, Enggak sih. lebih ganteng dari mantan? Apa? Ketika kita pertama ketemu jalan, yang ditanyain, kamu targetnya kamu umur berapa? Dia yang nanya. Iya. Jadi sih kalau memang udah ada jodohnya ya mau. Itu yang penting bisa langsung ngomong sama orang tua aja. Jadi siapapun. Siapapun. Jadi seandainya nih, sebelum Bilar akhirnya menyatakan ya udah gue mau nikahin lo, pada saat kalian lagi dekat terus tiba-tiba dia yang mau nikahin Dede, mau? Kalau orang tua mengizinkan, Dede mau. Jadi selama ini cuma Bilar yang direstui. Karena yang baru datang ke rumah kakak yang minta sama. Sebelumnya belum pernah. Sebelumnya belum pernah. Dan itu yang bikin Dede akhirnya luluh. Itu cinta atau target atau karena orang tua? Gue gak bilang orang tua jelek ya, maksudnya restu dari orang tua itu perlu, tapi yang jalanin hidup tuh kalian sudah kuat. Kalau Dede udah cinta sama kakak. Dianya? Nggak tahu. Kok nggak tahu? Kalau ke Dede ya bilangnya cinta, dia udah sayang, udah cinta sama Dede. Kalian mau nikah loh, masa Dede belum yakin? Oh iya. Mungkin nggak Dede terlalu apa ya? Terlalu Bucin? nggak bucin juga, bukan apa ya? Terlalu takut karena masa lalu, sehingga Dede sering nanya sama kakak. Kakak tuh sebenarnya sayang nggak sih sama Dede? Gitu. Dan kakak selalu bilang gini, naif banget kamu nggak ngerasain kasih sayang kakak, cinta kakak sama kamu. Kadang dia suka nanya sendiri, apa iya yang Dedenya yang terlalu berlebihan pengen kakak tuh berbuat yang lebih ke Dede. Terlihatnya memang seperti itu, tapi ya menurut gue wajar perempuan mengharapkan hal tersebut, wajar. Tapi ya tadi gue bilang, Dede sendiri sudah yakin betul atau tidak? Karena bisa jadi memang pada waktu awal hanya euforia ketika kalian dipertemukan dalam situasi yang sama. Tapi kesini-kesininya karena kalian sudah mulai serius, itu juga yang gue tanya. Kalau Dede pribadi sih enggak sih, karena Dede ngerasa menemukan insya Allah orang yang tepat ya, mudah-mudahan. Jadi alasan utamanya adalah karena dia berani ngomong ke bapak. Jadi hal tersebut bisa membuat seorang istri jatuh cinta, kemudian luluh, dan mengharapkan cinta yang sama dari pasangan, sebesar yang dirasakan oleh Lesti ke pasangan tersebut. Karena Dede yakin banget ketika kita memberikan sesuatu yang lebih dengan tulus,
berarti kita akan ngerasain hal itu walaupun nggak langsung. Dede ngomong kayak begitu kayak baru sekali memberikan cinta yang tulus dan lebih. Bukannya di setiap kali hubungan Dede selalu melakukan hal tersebut. Tapi yang kemarin kandas juga. Ini Iya. kan Kenapa nangis? interogasinya Padahal pertanyaan berbobot. biasa ya. Apakah mulai terfikir oleh Dede? Karena dia tipikal gitu, kalau udah sayang sama satu orang sepenuhnya. Sama yang sebelumnya sudah betul-betul selesai. Udah. Terus kenapa sekarang nangis ketika membahas soal cinta? Jadi di Oh, Kenapa? di hianatin soal cinta itu bukan sama orang yang dia disayang aja, bukan sama orang lain gitu. Dia sebenarnya jujur dari pribadi takut jatuh cinta, karena kalau dijatuh cinta tuh gitu sepenuhnya Dede. Lalu kalau Dede sudah yakin, kenapa Dede harus menangis seperti ini? Bukannya harusnya Dede sekarang tersenyum? Ketakutan itu akan kalah dong dengan keyakinan karena pasangan kita. Berarti sampai saat ini Bilar belum bisa menunjukkan apa yang Dede mau, begitu? Tarik nafas, tarik nafas. Istighfar. Dia baik, Kak. Iya, Dede bisa mendapatkan apa yang Dede mau. Karir Dede sampai sekarang kan butuh perjuangan, butuh proses. Mana tahu mungkin ini salah satu proses Dede untuk bisa mendapatkan cinta sejati Dede. Kalau memang begitu yang Dede perjuangkan apa? Cinta apa karir? Bahagia atau harta? Ya, Dede pengen bahagia. Terus sekarang kenapa nangis? Ketika membicarakan selangkah lagi menuju ke tahap yang lebih serius lagi. Mau minum? Ambil minum. Orang yang sayang sama Dede, tapi cara negur Dedenya ya seperti ini. Gitu. ya teman-teman, begitulah. Nanti ada part 2-nya teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman, saya bilang banyak-banyak doa buat Eslar teman-teman ya. Semoga tahun ini bisa mereka pelaminan dan bisa bahagia dunia akhirat teman-teman ya. Banyak dedek tadi saya nggak sanggup teman. Itulah sebelum saya mereksan, saya selalu bilang doa itu penting teman ya. Doa terbaik buat Leslar pokoknya. Oke teman-teman, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.